kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908. Mari kita simak penjelasan berikut. Penyebab masuknya bangsa Eropa ke dalam wilayah Nusantara dikarenakan rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Hal ini menyebabkan negara-negara Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi yang dilakukan negara Eropa banyak menemukan sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan, akan tetapi bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru ditemukan. Hal ini yang menjadi awal mula penjajahan Belanda di wilayah Indonesia. Lalu dilanjut dengan kedatangan Cornelis Zautman ke Nusantara. Pada tahun 1596, Cornelis Zautman membawa 4 kapal induk ke Banten dan disambut oleh Raja pertama Banten, yaitu Maulana Hasanuddin Putra Wali Songo. Hanya berjalan selama 1,5 tahun karena Maulana sudah mencium niat busuk dari Cornelis Zautman yang ingin menguasai Indonesia, dan akhirnya Cornelis dipulangkan kembali ke Belanda. Dan pada tahun 1599, Belanda mengirimkan utusannya lagi dengan membawa 4 kapal induk yang dipimpin oleh Jacob van Eyck dan bersandar di Sunda Kelapa. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC. Pada tanggal 20 Maret 1620, sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat di Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan di berbagai daerah. VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain. Tujuan didirikannya VOC adalah untuk mengatasi persaingan dagang sesama orang Belanda dan mengatasi persaingan dagang dengan Portugis serta Spanyol. Untuk menguasai rempah-rempah di Ambon, Maluku, VOC menerapkan 3 kebijakan, yaitu 1. Semua rempah-rempah wajib dijual ke Belanda tanpa terkecuali. 2. Tempat atau ladang penanaman rempah-rempah ditentukan Belanda. 3. Bibit rempah-rempah dibatasi oleh VOC. Selain itu, Belanda juga menerapkan strategi VOC di Maluku, antara lain untuk menaklukkan raja-raja penguasa wilayah, menguasai pelabuhan terpenting yang ramai, dan menerapkan monopoli perdagangan. Namun VOC dinyatakan bubar pada tanggal 31 Desember 1799 dengan alasan banyaknya pegawai Belanda yang korupsi dan lahirnya Republik Batak. Masa pemerintahan Daendels terjadi saat Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda. Daendels, atau yang memiliki nama lengkap Herman Willem Daendels, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Belanda pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels ketika itu adalah untuk mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai oleh Inggris. Pada masa pemerintahannya, Daendels dituntut untuk memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan Belanda. Kerja paksa yang dilakukan pada jalan sepanjang Pulau Jawa di Anyer Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur etelsel atau disebut tanam paksa. Peraturan tersebut diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bosch pada tahun 1828. Tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari tanaman atau ladang mereka yang ditentukan pemerintah, dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan banyak rakyat jatuh miskin
dan para penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia untuk membangun negaranya sendiri. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tritayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah. Hal ini disebabkan perjuangan yang masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Melihat kekejaman yang dilakukan oleh Van den Bosch memunculkan kesadaran 3 tokoh Belanda yang akhirnya melakukan aksi penentangan kebijakan tanam paksa. Orang yang menentang sistem kebijakan tanam paksa tersebut terdiri dari golongan pendeta yaitu Baron van Houvel, golongan liberal yaitu Douwes-Dekker dengan nama samaran Multatuli, dan Frans van de Putte yang juga berasal dari golongan liberal. Baron van Houvel menunjukkan penentangannya dengan menjadi pelopor penentangan sistem tanam paksa. Douwes-Dekker menunjukkan penentangannya dengan menulis buku Max Havelaar 1860 yang menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Lalu Frans van de Putte menunjukkan penentangannya dengan mengarang buku berjudul Zwijger Contracten. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah menerapkan politik balas budi yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Yang pertama, tahun 1860 tanam paksa lada dihapus. Yang kedua, tahun 1865 tanam paksa nila dan teh dihapus. Dan yang ketiga, tahun 1870 tanam paksa semua jenis tanaman dihapus kecuali kopi di Priangan. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1908 lahirlah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo dengan penggagasnya yaitu Dr. Wahidin Soedirohusodo dan penyumpang pendeknya yaitu Ki Hajar Dewantara. Budi Utomo berasal dari kata Sanskerta yaitu Bodhi atau Budi yang berarti perangai atau tabiat. Adapun perkataan Utomo berasal dari utama yang dalam bahasa Sanskerta berarti baik atau luhur. Organisasi Budi Utomo bersifat sosial dan pada awalnya hanya terbatas pada Jawa dan Madura. Tujuan organisasi Budi Utomo adalah untuk memperoleh kemajuan yang harmonis bagi nusa dan bangsa maupun Jawa dan Madura. Pada waktu itu, ide persatuan seluruh Indonesia belum dikenal. Maka dari itu, yang dikehendaki Budi Utomo hanya perbaikan sosial yang meliputi Jawa dan Madura. Kongres Budi Utomo yang pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1908 di Sekolah Pendidikan Guru di Yogyakarta. Kongres tersebut berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, industri, dan kebudayaan. 4 sasaran organisasi Budi Utomo antara lain pendidikan, peternakan, dagang, dan teknik industri. Raden Mas Suwardi Surjaningrat atau yang biasa disebut dengan Ki Hajar Dewantara ikut serta berkontribusi terhadap Indonesia dengan mendirikan sekolah taman siswa untuk pribumi dengan tujuan untuk mencetak rakyat terjajah, terhormat, senasib dengan bangsa-bangsa lain. Ki Hajar Dewantara juga mempunyai nama kecil, yaitu Suwardi Surjaningrat. Pahlawan berkelahiran 18 Mei 1889 ini kemudian meninggal di usianya yang menginjak 70 tahun pada tanggal 26 April 1959. Melihat kegigihannya dan kontribusinya yang besar dalam bidang pendidikan, akhirnya pemerintah RI menjadikan Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan menjadikan hari kelahirannya sebagai pendidikan nasional. Sekian penjelasan tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum dan sesudah tahun 1908 dari kami kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa di penjelasan berikutnya.